Beberapa waktu yang lalu, itu sempat viral video dari Ustazah Oki Setiana Dewi, di mana dalam video tersebut dia berceramah yang membahas tentang suami yang menampar istrinya. Kemudian atas tersebarnya video ini di masyarakat, kemudian banyak bermunculan anggapan masyarakat, anggapan orang-orang bahwa benarkah Islam itu membenarkan KDRT? Apakah kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam itu dibenarkan? Kemudian sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Ustadz Oki Setiana Dewi ini? Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada saat istri dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini Pada dasarnya Ustazah Oki Setiana Dewi ini ingin menyampaikan bahwa seorang istri itu harus menutupi aib seorang suaminya. Jangan sampai apa yang ada di dalam rumah itu tercium di luar rumah, apalagi sampai terdengar oleh orang tuanya sendiri. Itu poinnya itu. Cuman dalam contoh yang disampaikan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi itu, dia mencontohkan seorang suami yang menampar istrinya. Jadi contoh si suami menampar istrinya inilah bentuk aib tersebut. Lalu karena contoh yang digunakan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi itu adalah seorang suami yang menampar istrinya, akhirnya orang-orang pun pada fokus pada penamparan itu. Padahal Ustazah Oki Setiana Dewi itu hanya ingin menyampaikan bahwa seorang istri itu harus menutupi aib seorang suaminya, hanya itu. Nah, karena contoh yang digunakan itu seolah-olah menunjukkan bahwa Islam itu memperbolehkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak orang-orang, banyak audiens yang ternotis dengan contoh tersebut. Karena contoh itulah akhirnya orang-orang itu mempermasalahkan masalah penamparan sang suami kepada istrinya, yang akhirnya hal ini itu melebar kepada pembahasan nusyuz dalam Islam. Dalam Islam sendiri itu memang ada pembahasan terkait seorang istri yang membangkang atau durhaka atau berusaha membenci dan tidak menaati seorang suami. Memang dalam Al-Quran sendiri, dalam Islam sendiri itu memang sudah dibahas, memang ada pembahasannya. Nah, hal ini tertera dalam surat An-Nisa ayat 34, di mana di situ dijelaskan bahwa ketika seorang suami itu takut, khawatir, atau sebenarnya itu mengetahui ya bahwa istrinya itu mulai muncul nusyuznya, mulai muncul sifat durhaka, sifat ketidaktaatan kepada suaminya, maka sang suami itu boleh boleh menasihati, itu yang pertama. Kemudian boleh pisah ranjang, pisah ranjang atau tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Kemudian yang ketiga itu boleh memukul istrinya. Nah,
Tentu saja ini perlu penjelasan lebih jauh ya terkait dengan hal ini. Jadi memang ada asbabun nuzul terkait ayat tersebut, bahwa saat itu ada seorang sahabat yang melapor kepada Nabi Muhammad bahwa suaminya itu menamparnya. Entah itu karena ada masalah apa, intinya pada saat itu dia ditampar oleh suaminya. Kemudian sang istri itu melapor kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, pulanglah dan balaslah tamparan itu. Istilahnya seperti itulah. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad menyuruh hal itu, lalu turunlah ayat An-Nisa ayat 34. Setelah turun ayat An-Nisa 34 itu, kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa seorang suami itu menjadi pelindung bagi istrinya. Lalu kemudian sang wanita itu pulang dan laki-laki tersebut tidak dikisos karena sudah ada ayat An-Nisa 34 bahwa ketika suami itu ingin meluruskan atau menasihati sang istri, itu harus melalui 3 tahapan tadi, yaitu menasihati, kemudian bisa ranjang, baru memukul. Artinya di sini menunjukkan bahwa laki-laki atau sang suami itu tidak bisa tiba-tiba langsung memukul, karena melihat dari asbabun nuzul itu Rasul memberikan solusi dengan ayat An-Nisa ayat 34 itu. Jadi dalam ayat tersebut kan dijelaskan ada 3 hal. Yang pertama, fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Nah, dalam hal ini itu berkaitan dengan kaidah tafsir yang namanya takdim dan takhir, di mana ada alasan tertentu dalam Al-Quran kenapa sesuatu itu didahulukan atau diakhirkan. Ada tujuan tertentu atau hikmah di balik itu semua. Dalam hal ini, hikmah atau faedah dilakukannya urutan seperti ini itu adalah kaidah prioritas, skala prioritas. Jadi kaidah itu berbunyi al-arabu la yuqaddimuna illa ma ya'tu nabihi ghaliban. Jadi orang Arab itu tidak mendahulukan sesuatu kecuali memperhatikan hal tersebut. Kecuali sesuatu itu dianggap penting, makanya didahulukan. Itu seperti itu. Nah, dalam hal ini itu berarti yang didahulukan adalah fa'idhuhunna. Yang pertama fa'idhuhunna, nasihatilah dia. Maka yang paling penting di sini sebenarnya adalah menasihati. Kemudian setelah itu baru bisa ranjang dan memukul. Itu seperti itu. Jadi memang tidak bisa dibalik. Artinya sebelum menasihati tiba-tiba langsung memukul, itu tidak bisa. Karena itu akan menyalahi kaidah Al-Quran. Dalam hal ini Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa ketika menasihati dan bisa ranjang itu tidak dapat memberikan solusi, maka barulah boleh dipukul. Dengan demikian, seorang suami yang tiba-tiba langsung memukul tanpa menasihati terlebih dahulu, itu maka bisa dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Maksud saya gini, misalkan gini, kita ambil contoh seorang suami yang minta dibikin kopi oleh istrinya. Kemudian kopi tersebut itu asin misalkan. Lalu marahlah sang suami kepada sang istri. Tanpa nasihati, tanpa ngomong apa-apa, langsunglah sang istri itu ditampar oleh sang suami dan melemparkan gelas itu kepada sang istri.
Ini terlepas sang istri atau wanita itu dalam hal ini bukan pembantu ya. Cuman memang biasanya hal itu terjadi di masyarakat. Nah, ketika hal itu terjadi, itu maka bisa dikategorikan sebagai KDRT. Bisa dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Karena dia tidak menasihati terlebih dahulu, tidak melakukan pesan ranjang terlebih dahulu, artinya tidak ngomong baik-baik dan langsung memakai kekerasan, ya maka itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kecuali memang dia sudah dinasihati, dia sudah diberikan sudah mencoba sang suami meluruskan, tapi istrinya tetap saja itu tidak mentaatinya, ya apa boleh buat, maka harus dipukul. Itu pun memukulnya ghair mubarrih. Banyak ulama yang menjelaskan itu syaratnya adalah ghair mubarrih, di mana pukulannya itu tidak memberikan bekas atau tidak sakit, artinya tidak sampai masuk rumah sakit gitu kan. Jadi sebatas pukulan hanya untuk mengingatkan saja. Salah satu contoh yang lain terkait dengan kaidah ini adalah di Al-Baqarah ayat 43, di mana ayat tersebut berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Jadi yang pertama disebutkan itu adalah sholat, kemudian zakat. Jika sholatnya itu enggak kemudian langsung zakat, itu enggak bisa. Karena yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian masyarakat. Dari sini mungkin bisa dibedakan mana yang kekerasan rumah tangga dan mana yang suami memukul dengan ghair mubarrih. Suami yang memukul hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa istrinya sedang salah. Lalu, apakah contoh yang disampaikan oleh Ustazah Oki kemarin itu termasuk KDRT atau hanya sebagai pengingat sang istri? Bisa kita lihat terlebih dahulu konteksnya. Karena konteks pada saat itu adalah bertengkar, kemungkinan berarti yang salah itu adalah keduanya. Di situ juga tidak dijelaskan itu mana yang salah. Kita asumsikan yang salah itu keduanya. Kalaupun yang salah itu keduanya, itu bukan serta-merta sang suami itu langsung memukul sang istri. Karena memang tahapannya dalam Al-Quran itu adalah nasihati dulu, bisa ranjang, baru kemudian memukul. Kecuali sang istri itu sudah dinasihatin, sudah diomongin, bahkan sudah bisa ranjang, tapi tetap sang istri itu egois dan tidak mau mendengarkan. Dan itulah baru sang suami boleh memukul. Itu pun lagi-lagi tidak boleh pukulan yang memberikan bekas atau sakit. Jadi memang sekedar pukulan hanya pengingat, hanya sebatas bahwa ketika sudah sampai dipukul ya perempuan itu harusnya sudah tahu batas di mana dia harus berubah. Maka dari sini kelihatan mana laki-laki yang memukul istrinya karena kekerasan dalam rumah tangga dan mana yang memukul hanya untuk mengingat. Batasnya yaitu di mana pukulannya itu tidak memberikan bekas dan itu memang murni untuk mengingatkan. Ya mungkin hanya itu, kali aja ada yang keliru atau salah, atau mungkin ada yang mau nambahkan, silakan komen di bawah. มีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมันม่วงชี
yang mi